Kekecewaan mendalam kembali dirasakan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air setelah timnas Indonesia gagal melanjutkan perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Dalam laga kedua grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Irak dengan skor tipis 1-0. Pertandingan yang digelar dengan tensi tinggi itu memperlihatkan perjuangan luar biasa anak asuh Patrick Kluivert, namun hasil akhir justru tidak berpihak kepada Indonesia. Sepanjang pertandingan, timnas Indonesia tampil dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang emas. Namun, kurangnya efektivitas di lini depan dan kesalahan kecil di sektor pertahanan menjadi petaka. Irak yang bermain lebih menunggu justru mampu memanfaatkan satu peluang melalui Zidane Iqbal di menit ke-76 untuk mencetak gol tunggal kemenangan. Gol tersebut menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda yang sejatinya tampil cukup solid selama 90 menit. Kekalahan ini bukan hanya soal skor, tetapi juga menjadi refleksi dari beberapa faktor mendasar yang memengaruhi performa Indonesia di level tertinggi Asia. Ada 4 penyebab utama mengapa timnas Indonesia gagal meraih hasil positif melawan Irak dan harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Apa saja faktor tersebut? Mari kita bahas secara mendalam dalam ulasan lengkap berikut ini, hanya di Raftel Sport, pusat informasi sepak bola teraktual. 1. Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Pergantian pelatih di tengah perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu faktor utama yang membuat performa timnas Indonesia menurun drastis. Keputusan kontroversial Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk memecat Shin Tae-yong di saat tim sedang berada dalam tren positif di ronde ketiga menjadi titik balik yang cukup fatal. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia tampil dengan karakter kuat, disiplin tinggi, dan strategi permainan yang jelas. Hasilnya, skuad Garuda mampu meraih kemenangan demi kemenangan dan tampil konsisten menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Namun, keputusan mendadak menggantinya dengan Patrick Kluivert justru menjadi bumerang. Pelatih asal Belanda itu memang memiliki reputasi besar di dunia sepak bola Eropa, tetapi ia belum memahami karakter pemain Indonesia secara menyeluruh. Pergantian sistem taktik, gaya bermain, serta pendekatan terhadap pemain membuat transisi berjalan tidak mulus. Pemain-pemain yang sebelumnya sudah memahami filosofi permainan Shin Tae-yong tampak kebingungan dengan skema baru yang diterapkan Kluivert. Alhasil, chemistry antar pemain terganggu, dan koordinasi di lapangan menjadi tidak seefektif sebelumnya. Dampaknya terlihat jelas pada laga melawan Irak, di mana timnas Indonesia gagal tampil sekompak biasanya. Pergantian pelatih di momen krusial ini akhirnya menjadi salah satu alasan terbesar mengapa skuad Garuda kehilangan ritme permainan dan harus menelan kekalahan pahit yang mengubur mimpi menuju Piala Dunia 2026. 2. Patrick Kluivert miskin taktik. Sejak Patrick Kluivert mengambil alih kursi kepelatihan timnas Indonesia, performa skuad Garuda mengalami penurunan yang cukup signifikan. Semangat dan karakter permainan yang sebelumnya begitu kuat di era Shin Tae-yong perlahan memudar. Jika dulu para pemain tampil dengan determinasi tinggi, penuh agresivitas, dan bermain tanpa kenal lelah, kini permainan Indonesia tampak kehilangan arah dan motivasi. Padahal, secara kualitas, komposisi pemain Indonesia saat ini bisa dibilang yang terbaik dalam satu dekade terakhir. Kehadiran sejumlah pemain naturalisasi berkualitas menambah kekuatan di setiap lini. Namun sayangnya, Kluivert gagal memanfaatkan potensi besar tersebut. Strategi yang diterapkan terkesan monoton dan mudah terbaca lawan, tanpa ada variasi taktik atau kreativitas dalam membangun serangan. Ketidakmampuan Kluivert dalam membaca situasi pertandingan juga menjadi masalah besar. Dalam 2 laga penting ronde keempat melawan Arab Saudi dan Irak, Indonesia tampil tanpa pola permainan yang jelas. Lini tengah kehilangan kontrol, serangan sering terputus, dan koordinasi antar lini terlihat lemah. Akibatnya, Indonesia harus menelan 2 kekalahan beruntun yang membuat peluang lolos ke Piala Dunia 2026 sirna. Kehadiran pelatih sekelas Patrick Kluivert semestinya membawa dampak positif, namun kenyataannya justru sebaliknya. Minimnya adaptasi terhadap karakter pemain lokal serta kurangnya inovasi taktik menjadikan Kluivert sosok yang belum mampu memberikan perubahan signifikan bagi timnas Indonesia di level Asia. 3. Blunder Rizky Ridho. Performa solid Rizky Ridho sepanjang laga melawan Irak sebenarnya patut diapresiasi. Bek muda andalan timnas Indonesia itu tampil tenang dalam menjaga lini pertahanan, memenangkan banyak duel udara, serta beberapa kali melakukan intersep penting untuk mematahkan serangan lawan. Namun sayangnya, satu kesalahan fatal di menit krusial membuat kerja keras seluruh tim buyar begitu saja. Pada situasi yang seharusnya bisa diantisipasi dengan mudah,
Rizky Ridho mencoba mengambil risiko dengan melakukan dribble melewati pemain Irak di area berbahaya, alih-alih melakukan clearance cepat. Keputusan itu justru menjadi bumerang. Bola berhasil direbut oleh pemain Irak, dan dalam sekejap dimanfaatkan oleh Zidan Iqbal untuk mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-76. Blunder tersebut menjadi momen penentu yang meruntuhkan harapan Indonesia untuk setidaknya meraih hasil imbang. Meski Ridho tampil impresif di sebagian besar jalannya pertandingan, kesalahan kecil seperti itu menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan yang tepat di level internasional. Dalam sepak bola, satu momen kelengahan bisa mengubah seluruh hasil pertandingan. Kekalahan 1-0 dari Irak menjadi pelajaran berharga bagi Rizky Ridho dan para pemain muda lainnya agar lebih berhati-hati dan tidak terlalu percaya diri dalam situasi berisiko. Di level kualifikasi Piala Dunia, konsentrasi penuh selama 90 menit adalah harga mati, dan satu blunder bisa mengubur mimpi jutaan pendukung Garuda. 4. Finishing masih menjadi kendala. Salah satu masalah klasik yang kembali menghantui timnas Indonesia saat menghadapi Irak adalah penyelesaian akhir atau finishing yang belum optimal. Sepanjang laga, skuad Garuda sebenarnya tampil dominan dalam penguasaan bola dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, dari sekian banyak kesempatan emas yang lahir, tak satu pun mampu dikonversi menjadi gol. Para penyerang Indonesia seperti kehilangan ketenangan saat berada di depan gawang. Beberapa peluang terbuka gagal dimanfaatkan karena penyelesaian yang terburu-buru, sementara lainnya mentah di tangan kiper lawan akibat kurangnya akurasi tembakan. Padahal, secara strategi, tim sudah berhasil membangun serangan dengan baik dari lini tengah melalui kombinasi umpan cepat dan pergerakan sayap yang agresif. Masalah finishing ini menjadi catatan serius bagi Patrick Kluivert dan staf pelatih. Ketajaman di lini depan adalah aspek yang menentukan di level internasional, dan kegagalan mencetak gol di saat memiliki peluang justru menjadi penyebab utama hilangnya poin berharga. Kelemahan ini semakin terasa ketika Irak mampu memanfaatkan satu peluang untuk mencetak gol kemenangan, sementara Indonesia membuang banyak kesempatan. Jika lini depan tidak segera diperbaiki, baik dalam hal ketenangan, keputusan akhir, maupun komunikasi antar pemain, maka tim Garuda akan terus kesulitan menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Finishing yang buruk sekali lagi menjadi tembok penghalang mimpi besar Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kekalahan timnas Indonesia dari Irak dengan skor tipis 1-0 di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momen pahit yang sulit dilupakan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Bukan hanya karena hasilnya, tetapi juga karena cara kekalahan itu terjadi. Sepanjang pertandingan, skuad Garuda tampil penuh semangat, menguasai permainan, dan menciptakan banyak peluang. Namun, satu kesalahan kecil di lini belakang membuat semua usaha keras itu berakhir sia-sia. 4 faktor utama menjadi penyebab utama kegagalan Indonesia dalam laga krusial ini. Dimulai dari pergantian pelatih Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, yang mengacaukan kestabilan tim di tengah perjalanan. Di era Shin Tae-yong, timnas Indonesia memiliki identitas permainan yang kuat dan konsisten. Namun, kedatangan Patrick Kluivert justru membawa perubahan mendadak yang belum bisa diadaptasi dengan baik oleh para pemain. Masalah semakin kompleks ketika Kluivert dianggap miskin taktik, gagal meracik strategi efektif meski memiliki materi pemain berkualitas dan deretan nama naturalisasi berpengalaman. Gaya bermainnya yang terlalu kaku membuat Indonesia kehilangan ciri khasnya, agresif, cepat, dan penuh determinasi. Kemudian, ada blunder fatal Rizky Ridho, yang menjadi titik balik pertandingan. Satu kesalahan kecil dalam mengambil keputusan membuat Irak berhasil mencetak gol kemenangan lewat Zidan Iqbal. Di level internasional, kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar, dan momen itu menjadi pelajaran berharga bagi Ridho dan seluruh tim. Terakhir, masalah klasik yang belum juga terselesaikan, finishing. Indonesia menciptakan banyak peluang, namun kurangnya ketenangan dan akurasi membuat tidak ada satupun yang berbuah gol. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diperbaiki jika ingin bersaing di level Asia. Kekalahan ini memang menyakitkan, namun seharusnya menjadi bahan refleksi besar bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia. Bukan hanya untuk pelatih atau pemain, tetapi juga federasi, agar lebih bijak dalam mengambil keputusan strategis. Dengan evaluasi menyeluruh dan pembenahan yang tepat, mimpi tampil di Piala Dunia bukan hal mustahil. Kekalahan dari Irak harus dijadikan titik balik untuk bangkit, memperkuat fondasi tim, dan membangun kembali semangat juang Garuda demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik.